Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Anak-anak sekalian, kita hingga hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam, yang senantiasa menyayangi kita semua. Shalawat serta salam mari tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang salah satu Nabi Allah, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Kisah beliau diawali dari ketidakpuasan iblis terhadap ketaatan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Nabi Ayub ini adalah seorang dermawan, orang yang kaya raya, memiliki harta, memiliki putra-putri sebanyak 12 orang, memiliki istri soleha, harta yang berlimpah, tetapi tidak membuat dirinya lupa akan sesamanya, lupa membantu tetangga-tetangganya, sehingga hal ini menjadi perbincangan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para malaikat itu memuji-muji Nabi Ayub, maka iblis ini tidak suka. Akhirnya iblis ini protes. Ya Allah, saya tidak percaya bahwa Ayub itu akan selalu setia menyembahmu, selalu setia mendekatkan diri kepadamu jika kami memberikan sebuah cobaan. Kemudian Allah menjawab, hai iblis, silahkan kau coba Ayub, silahkan kau coba, tetapi jangan kau rubah hatinya, saya mempersilahkanmu. Kemudian iblis dengan bangganya mengajak setan dan jin untuk menggoda Nabi Ayub. Alkisah pada suatu ternak Nabi Ayub berupa domba, kemudian kerbau, unta, dan sebagainya yang jumlahnya ribuan, tiba-tiba mati terserang penyakit. Kemudian iblis menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Ayub. Hai Ayub, sekarang hewan-hewan ternakmu semuanya sudah mati. Apa jawab Nabi Ayub? Nabi Ayub menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang memberi, Allah pula yang berhak untuk mencabutnya. Iblis geram. Kok bisa Nabi Ayub ini tidak berkurang kadar keimanannya padahal sudah dicoba? Kembali iblis meminta izin kepada Allah. Akhirnya semua tanaman, semua ladang yang jumlahnya berhektar-hektar yang bisa menghasilkan panen, semuanya dimatikan, terbakar. Kembali iblis menyampaikan kepada Ayub, hai Ayub, sekarang kau sudah tidak memiliki lahan untuk menghasilkan hasil pertanian. Apa jawab Ayub? Ayub pun sama. Seperti yang pertama, dia menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang dari Allah yang harusnya aku pertanggungjawabkan sekarang sudah dikurangi. Nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kembali kepada Allah. Iblis belum menyerah. Dia kembali meminta kepada Allah, dan kemudian Allah memberikan izin. Iblis mengajak jin dan setan. Akhirnya apa? Saat ini yang dituju adalah istri dan putra-putrinya. Akhirnya putra-putrinya yang saat itu berada di sebuah bangunan diruntuhkan, dirobohkan, meninggal semua, kecuali satu istrinya, yakni Laya binti Yakub, atau biasa dikenal dengan nama Siti Rahmah. Dia yang selalu setia menemani Nabi Ayub. Disampaikanlah kepada iblis, kepada Nabi Ayub, hai Ayub, sekarang kau sudah tidak memiliki keluarga. Ayub pun tetap bersyukur. Dan iblis pun kembali meminta kepada Allah untuk menguji Ayub. Ayub kali ini diberikan ujian berupa kesehatannya. Diberikanlah sakit sejenis lepra.
bernanah, berair dari seluruh tubuhnya, menimbulkan bau yang busuk. Tapi Ayub tetap setia kepada Allah, tetap memuja kepada Allah. Tetapi kaum Nabi Ayub yang saat itu ada di Syria, di Jordania, semuanya pergi menjauhi Nabi Ayub. Mereka takut ketularan penyakit tersebut. Akhirnya Ayub diusir dari tempatnya. Diusir, kemudian dia dibuatkan sebuah tempat, di satu tempat terpencil tersendiri bersama istrinya Siti Rahmah. Disitulah mereka melanjutkan hidup. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Hanya istrinya yang setia menemaninya, bahkan bekerja sebagai pelayan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Hingga pada tahun ke-18. Di 18 tahun mereka menikmati ujian dari Allah. Bayangkan dengan kita yang hanya diuji setahun, 2 tahun, bahkan gak berumur tahun, sehari 2 hari sudah mengeluh. Ini tahunan. Pernah suatu hari Rahmah meminta kepada Nabi Ayub, "Ya Ayub, engkau adalah Nabi Allah. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu?" Apa jawaban Nabi Ayub? Nabi Ayub menjawab, "Hai Rahmah, berapa tahun kita menikmati nikmat dari Allah? Kurang lebih 20 tahun Ayub. Dan sekarang bandingkan dengan ujian dari Allah. Berapa tahun sekarang? 18 tahun Ayub. Kita belum seimbang dengan nikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Sesungguhnya aku ini malu untuk meminta kepada Allah." Itu jawaban Nabi Ayub. Siti Rahmah setiap hari pergi untuk mencari makan, bekerja sebagai pelayan. Bahkan toko-toko semuanya yang tahu ketika itu adalah istri Nabi Ayub diusir, tidak diterima bekerja di situ. Mereka takut ketularan penyakit dari Nabi Ayub. Bahkan Siti Rahmah pun harus memotong rambutnya yang indah bergerak untuk dijual untuk sekedar makan. Suatu hari Rahmah pun terlambat untuk pulang untuk mencari nafkah dan meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub seorang diri, tidak ada yang merawat, tidak ada yang merawat. Dia memanggil, "Hai Rahmah, kemana dirimu? Hai Rahmah." Disitulah Nabi Ayub berujar, bernazar, "Jika sampai nanti aku sembuh, maka Rahmah akan aku pukul 100 kali." Kemudian akhirnya Ayub berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, jika penyakit ini hanya menghalangiku untuk beribadah kepadamu, maka sembuhkanlah diriku ya Allah." Sebagaimana tersirat dalam surat Al-Sod ayat 42-43. "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan. Dan akhirnya firman Allah, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk engkau minum." Ketika firman atau ayat ini turun, dengan merangkak dari tempat membaringnya, Nabi Ayub turun ke tanah. Dihentakkanlah kakinya 3 kali ke tanah, maka keluarlah air. Dari situlah Nabi Ayub kemudian mandi, kemudian diminum airnya atas izin dari Allah. Maka penyakit Nabi Ayub sembuh, mukanya kembali seperti semula pada waktu muda. Nabi Ayub pun bersyukur, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan karunia kepadamu, Engkau telah mengabulkan doaku." Akhirnya Siti Rahmah datang. Dia kaget masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, melihat lelaki yang gagah, yang ganteng, sembuh dari penyakitnya. Akhirnya bertanya, "Hai Tuan, apakah engkau melihat orang laki-laki yang terbaring di pembaringan itu dengan tubuh yang penuh luka dan menimbulkan bau?" Dengan tersenyum, Nabi Ayub berpaling, "Hai Rahmah, ini aku adalah suamimu. Atas izin Allah aku telah disembuhkan." Dengan berkaca-kaca, Siti Rahmah akhirnya memeluk Nabi Ayub, bersyukur kepada Allah. Akhirnya Nabi Ayub teringat akan nazarnya untuk memukul Rahmah. Dia bingung. Akhirnya dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, akankah aku memukul istriku sebanyak 100 kali?" Akhirnya dijawab, "Ikatlah lidi
dalam satu ikatan sejumlah 100 dan pukulkanlah sekali kepada istrimu. Maka itu sudah menjadi 100 kali pukulan yang harusnya engkau lakukan. Maka Nabi Ayub pun mengatakan hal tersebut kepada Rahmah, dan Rahmah pun tidak menolak, dipukul oleh Nabi Ayub. Kemudian setelah itu Nabi Ayub kembali lagi. Allah telah memberikan rezeki yang berlimpah. Dari anaknya yang kemarin hanya 12, maka setiap tahun istrinya melahirkan 2 anak, kembar sampai menjadi 24. Itu adalah karunia Allah. Kekayaannya dikembalikan atas kesabaran, atas segala siksaan, hinaan, semuanya bercampur dari satu, bahkan penyakit. Ini Ayub sukses melewatinya. Inilah kisah Nabi Allah. Memang kita bukan Nabi, kita hanya manusia biasa. Tetapi ingat, kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Untuk itu, kisah Nabi Ayub ini bisa menjadikan kita sebuah pegangan. Bila kita diuji dengan segala apapun, pasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah diberikan kepada Allah, mungkin itulah yang terbaik. Hingga mungkin kematian yang menjemput kita ketika kita tidak bisa atau tidak mampu lagi menerima ujian dari Allah. Sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang terbaik. Jangan menghina orang ketika dia diterima, ketika dia dicoba dengan segala macam banyak penyakit. Bahkan ketika Nabi Ayub menerima penyakit, semua orang bergunjing. Ayub telah diberikan siksaan dari Allah atas dosa yang teramat besar. Itu adalah karma baginya. Kita tidak bisa menyebut itu adalah sebuah karma. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beritahu. Mungkin itu ujian yang terbaik. Bagaimana mungkin Ayub disiksa di dunia? Itu lebih baik daripada nanti kita disiksa di akhirat. Maka sebaik-baiknya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang terpenting bagi kita. Kita wajib menerimanya. Selalu berdoa, selalu bersyukur. Jadikan kisah Ayub ini sebuah inspirasi bagi engkau wahai calon para suami, dan bagi engkau wahai calon istri. Dalam suka dan duka tetaplah bersama. Tetaplah saling mendukung, tetaplah selalu beribadah, tetaplah selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, dan nanti bila kita menjadi sepasang suami istri, kita akan menjadi sepasang suami istri yang baik, sehingga diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu sekilas tentang kisah Nabi Ayub. Bila mana dalam penuturan saya mungkin ada sedikit tafsir yang berbeda, sedikit cerita yang berbeda, maka ambil hikmahnya saja. Hikmahnya yang terpenting adalah kesabaran. Kesabaran adalah kunci kenikmatan dari Allah SWT. Itu saja kisah kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak sekalian semakin menjadi anak yang lebih baik. Saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.